Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh hadirin. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa hal mengenai PBB, yaitu ketidakadilan dalam representasi di PBB, khususnya dalam struktur Dewan Keamanan. Mari kita dengarkan argumen dari kedua belah pihak, yaitu pembicara pro dan pembicara kontra. Yang mana pembicara pro yaitu saudara Sakroni dengan NIM 103, dan juga pembicara kontra tersebut adalah juga Sakroni dengan NIM 103. Untuk itu sebelum kami mulai, perkenalkan terlebih dahulu saya Sakroni sebagai moderator pada kesempatan debat pada kesempatan kali ini. Jadinya silakan simak dengan baik-baik apa yang akan dibahas pada debat kesempatan kali ini. Baik, kami mempersilahkan kepada pembicara pro untuk menyampaikan beberapa argumen mengenai hal ini. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk mengargumentasikan beberapa hal mengenai PBB, lebih khusus keamanan. Baik, saya akan mulai. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyoroti isu yang sangat mendesak dan relevan, yaitu ketidakadilan dalam representasi di PBB, terutama dalam pihak pengamanan dalam PBB, yang mana PBB yang kita ketahui adalah suatu lembaga yang mana menjaga perdamaian dan kenyamanan dalam negara-negara yang lain. Yang menjadi problematika sekarang adalah apakah PBB di sini tugas PBB sebagai tugas PBB perdamaian itu bisa ataupun 100% mengamani atau memperdamaikan beberapa negara? Tentu tidak. Mengapa demikian? Kenyataannya menunjukkan bahwa kekuasaan terpusat pada 5 anggota tetap yang memiliki hak veto, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China, yang mana ini menciptakan ketidakadilan yang signifikan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi jutaan jiwa di seluruh dunia. Setelah kita telaah, memang PBB itu adalah lembaga perdamaian. Namun ketika kita lihat kembali, yang mempunyai hak kekuasaan veto seperti China, Rusia, Prancis, dan lain-lain sebagainya itu sangat disoroti oleh PBB. Makanya hak veto di sini PBB lebih cenderung kepada negara-negara yang memiliki hak veto. Yang pertama, mari kita bahas tentang hak veto. Hak veto yang dimiliki oleh 5 negara besar ini seringkali menghambat upaya untuk mencapai solusi yang adil. Dalam konflik Suriah, misalnya, veto dari Rusia dan China telah menggagalkan banyak resolusi yang seharusnya dapat membantu menyelamatkan nyawa. Sebuah contoh konkret adalah saat resolusi untuk menghentikan serangan udara terhadap sipil di Aleppo ditolak. Hal ini menunjukkan bagaimana kepentingan politik negara besar dapat mendominasi suara mayoritas yang seringkali dianggap negara-negara kecil yang lebih rentan. Ketika keputusan-keputusan kritis terhalang oleh kepentingan politik, kita tidak hanya mengkhianati prinsip-prinsip kemanusiaan, tapi juga menciptakan krisis yang lebih besar. Ketika kita mendengarkan hal ini, maka PBB yang telah kita ketahui ini belum sepenuhnya menjalani tugas-tugasnya. Yang kedua, kita perlu memperhatikan suara negara-negara terkecil dan berkembang yang seringkali tertinggalkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan 193 negara yang dipegang alih oleh PBB, seharusnya setiap negara memiliki hak untuk didengar. Namun kenyataannya adalah bahwa banyak negara merasa tidak mencerminkan kebutuhan nyata mereka. Kepercayaan terhadap PBB pun menurun. Misalnya, dalam isu perubahan iklim, negara-negara terkecil seperti Kiribati dan Maladewa seringkali tidak terlibat dalam perumusan kebijakan yang akan berdampak langsung pada mereka. Mereka memiliki kontribusi minimal terhadap emosi korban. Akhirnya saya mengajak semua hadirin untuk memikirkan tentang masa depan PBB. Apakah kita akan membiarkan sistem yang terus berjalan dengan ketidakadilan yang jelas? Ataukah kita akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan diperhitungkan?
Nah, jika kita ingin menjadikan PBB sebagai organisasi yang menghadapi tantangan global di abad ke-21, kita harus berani melakukan perubahan yang diperlukan. Terima kasih kepada moderator. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara pro yang telah memberikan argumentasi yang sangat dalam pembentukan PBB. Nah, kita sekarang akan mengalihkan kepada pembicara kontra, yang mana hal ini akan disampaikan oleh saudara Sakroni dengan NIM 103. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya sebagai pembicara kontra, yang mana hal ini kami akan membicara pro atas pandangan yang jelas. Meskipun saya menghargai keprihatinan yang diungkapkan, saya ingin memberikan perspektif yang berbeda mengenai isu ini. Pertama, hak veto yang dimiliki oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan adalah cerminan dari kenyataan geopolitik yang ada saat PBB didirikan. Pada tahun 1945, PBB didirikan untuk mencegah terulangnya konflik besar seperti Perang Dunia II. Dan kekuatan utama dunia saat itu diharapkan dapat menjaga kestabilan internasional. Hak veto dirancang untuk memastikan bahwa keputusan penting tidak dapat diambil tanpa dukungan negara-negara yang memiliki pengaruh terbesar. Jika hak veto dihapus atau dibatasi, kita berisiko menciptakan yang lebih banyak ketidakstabilan, bukan hanya di tingkat global, tetapi juga di kawasan. Dengan banyaknya konflik dan ketegangan yang ada pada saat ini, mengubah hak veto hanya akan menambah kompleksitas dalam pengambilan keputusan. Itu yang pertama. Jadi menurut saya sih yang pertama ini menunjukkan bahwasannya pandangan saya ini lebih masuk pada pandangan terhadap PBB. Yang kedua, penting untuk memahami bahwa meskipun ada keluhan tentang keterpinggiran negara kecil, Dewan Keamanan bukan satu-satunya platform dalam PBB. Ada banyak badan lain seperti Majelis Umum di mana setiap negara memiliki suara yang sama. Negara-negara kecil dan berkembang memiliki banyak kesempatan untuk menyuarakan kepentingan mereka di forum-forum ini. Di dalam Majelis Umum, negara-negara kecil telah berperan aktif dalam mengangkat isu-isu penting seperti perubahan iklim dan hak asasi manusia. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki platform yang dapat digunakan untuk membahas kepentingan mereka tanpa harus tergantung sepenuhnya pada Dewan Keamanan. Jadinya ketika ada masalah dalam suatu negara, menurut saya itu kita jangan sampai bergantungan pada PBB. Karena apa? Karena tugas PBB itu adalah menyeluruh. Jadinya menurut saya PBB itu bukan teledor dalam menjalani tugasnya, namun banyak hal-hal yang dipikirkan oleh badan PBB. Jadinya adanya majelis permusyawaratan umum dalam suatu negara yang pasti ada, itu memungkinkan bahwa kita ketika mempunyai masalah jangan sampai bergantungan pada PBB, melainkan kita musyawarahkan sendiri apa yang harus kita ambil langkah ke depannya, seperti itu. Itu yang kedua. Ketiga, jika kita juga harus mempertimbangkan efektivitas PBB dalam konteks kerjasama multilateral. Tantangan global seperti terorisme, perubahan iklim, dan pandemi memerlukan komitmen dari struktur Dewan Keamanan dan memperluas keanggotaan tetap. Mungkin tidak menghasilkan solusi yang lebih baik, sebaliknya hal ini bisa memperlambat proses pengambilan keputusan dan mengurangi kecepatan respon terhadap krisis yang membutuhkan tindakan segera. Itu adalah tiga argumen yang bisa saya berikan. Mungkin sekian. Jadinya akhirnya pada kesempatan kali ini, dalam menghadapi tantangan global yang kompleks, kita berpikir kritis tentang bagaimana kita mengusulkan perubahan pada struktur PBB. Seperti itu menurut saya. Jadi terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk berbicara. Jadinya kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah memberikan argumen tentang pro dan kontra mengenai hak PBB. Jadinya mungkin sekian pada forum debat pada kesempatan kali ini. Semoga kita tercerminkan dari debat ini mengenai hak PBB.
Jadinya saya akhiri, saya Sakroni dengan NIM 103 mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.